Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Salsibila Rahab dengan NPM 21082600225. Di sini saya dari blog kardiologi yang akan membawakan judul Rheumatic Heart Disease. Yang pertama, itu definisinya sendiri adalah Rheumatic Heart Disease adalah penyakit katup jantung kronis akibat proses inflamasi berulang yang terjadi setelah episode demam rematik akut yang berulang dan tidak ditangani dengan optimal. Ditandai dengan kerusakan katup, fibrosis, penurunan, dan kalsifikasi serta deformitas menyebabkan stenosis dan atau insufisiensi. Untuk etiologi utamanya adalah Streptococcus pyogenes grup A, terutama pada riwayat faringitis atau infeksi kulit. Untuk faktor resikonya sendiri bisa terjadi pada usia 5-15 tahun, lingkungan padat, sanitasi buruk, akses kesehatan terbatas, riwayat keluarga DR atau RHD juga, pengobatan faringitis Streptococcus yang tidak adekuat. Untuk gejala klinisnya itu bisa berupa sesak napas, biasanya pada awal saat aktivitas sampai istirahat, mudah lelah, palpitasi, nyeri dada, batuk kering, ortopnu, PND, edema tungkai, hingga sinkop. Untuk patogenesis sendiri adalah infeksi pada Streptococcus pyogenes. Biasanya itu diawali dengan faringitis, menyebabkan respon imun berlebih, molekuler mimikri, serta perikarditis valvulitis, menyebabkan fibrosis dan deformitas katup. Semua ini menyebabkan insufisiensi, kerusakan regurgitas katup yang dimana sebelumnya akan menyebabkan stenosis, penebalan fusi komisura, serta pembesaran atrium. Biasanya kita pada saat diagnosis, biasanya kita akan menemukan riwayat DRA sebelumnya, faringitis streptococcus berulang, kita luncurkan dengan EKG, atrial fibrillasi dengan LA enlargement, terus kita lakukan fototoraks, biasanya dapati kardiomegali, kongesti paru, dilatasi LA, serta kita lakukan ekokardiografi, itu mengevaluasi morfologi katup derajat stenosis, insufisiensi, ukuran atrium, serta ventricle, serta tekanan pulmonal. Biasanya eh, pada rheumatic heart disease ini juga didapati mitral stenosis. Biasanya kita kelihatan terdengar opening snap dan murmur diastolik. Baru kita dapati mitral regurgitation, murmur hollow systolic di apex, dan menjalar ke aksila. Ini merupakan tanda gagal jantung, peningkatan tekanan vena jugularis, serta irregular pulse jika atrial fibrilasi. Tata laksananya sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada untuk umumnya kita lakukan kontrol, kita beri diuretik, ACE inhibitor, ARB, beta blocker, digoxin. Terus kita lanjutkan kontrol laju ventricle pada AF. Kita berikan antikoagulasi pada RHD. Kita lakukan pemberian antibiotik profilasis jangka panjang bisa bisa menggunakan penisilin G atau benzatin intramuskular. Selanjutnya ada intervensi, kita lakukan percutaneous mitral balloon. Baru kita lakukan operasi katup, bisa repair atau replacement. Baru kita lakukan edukasi dan follow up untuk kepatuhan profilaksis. Baru kita eh, lakukan kontrol rutin. Jadi target terapinya untuk apa? Jadi untuk mengurangi gejala, mencegah komplikasi, menjaga fungsi katup dan kualitas hidup. Untuk komplikasinya sendiri ialah ada beberapa, itu ada atrial fibrillasi, tromboemboli sistemik, stroke, emboli perifer, ada gagal jantung, hipertensi pulmonar, endokarditis, serta hemoptysis, biasanya pada hipertensi pulmonal. Untuk pencegahan dari rheumatic heart disease sendiri, biasanya kita lakukan pencegahan primer untuk mencegah DRA-nya sendiri, yaitu diagnosis dan terapi dini faringitis streptococcus, penata laksanaan adekuat. Biasanya gunakan antibiotik, penisilin, atau ampicillin. Untuk pencegahan sekundernya, bisa kita lakukan profilaksis jangka panjang dengan benzatin penisilin G.
Nah, untuk anak-anak biasanya dosisnya tiap 3 sampai 4 minggu sampai usia dia kurang lebih 21 tahun atau lebih dari 10 tahun tanpa DRA. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai rheumatic heart disease. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membangun dan menjelaskan mind map ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.